Oke, kali ini kita akan membahas tentang medan listrik. Ya, apa itu medan listrik? Ya, medan listrik itu adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau digambar nih yang panah-panah ini, sebentar, poin. Nah, ini adalah gaya listrik. Jadi sepanjang panah ini, seluas ini, itu masih dipengaruhi oleh medan listrik. Masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi ini termasuk dalam medan listrik. Sama aja kayak yang muatan negatif. Apa bedanya? Iya, panahnya. Arah panahnya kalau muatan positif itu keluar, kalau muatan negatif itu masuk ke dalam. Oke. Untuk interaksinya itu ada 5 nih di contoh. Ini positif dan positif, panahnya keluar semua, dan ada sekat antara kedua muatan ini karena mereka tolak menolak. Ini contoh yang benar. Nah ini kita lihat yang negatif dia masuk benar ya. Yang positif keluar benar, tapi ada satu garis nih di tengah. Nih arahnya keluar dari negatif dan masuk ke positif. Ini salah. Lalu yang ini ada negatif dua-duanya, panahnya benar semua masuk dan ada sekat. Iya, ini karena mereka tolak menolak nggak ada interaksi dan seperti ada pembatas antara kedua muatan itu. Ini benar. Yang ini nih sama kayak yang nomor 2 ini, cuman panahnya itu yang positif menuju negatif. Ini benar. Yang ini? Oke, dilihat ini bagian ini. Karena mereka dua muatan yang sama jenisnya, seharusnya interaksinya itu tolak menolak. Tapi ini malah saling berhimpitan, gak mungkin ya. Jadi ini salah. Selanjutnya dilihat, ini ada muatan Q dan ada titik P dengan jarak R. Nah, muatan Q ini menghasilkan gaya listrik F. Panahnya keluar karena dia positif. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan adalah medan listriknya, itu dicari dengan rumus E sama dengan K Q per R pangkat 2. Oke. Diingat ya, E sama dengan K Q per R pangkat 2. Nah, gimana kalau titik P ini kita ubah menjadi muatan listrik yang lain? Nih, misalnya gini. Ini ada Q yang tadi, titik P-nya ganti jadi Q kecil dengan muatannya negatif. Gaya listriknya jadi berinteraksi saling tarik-menarik ini. R-nya sama, nilai Q-nya juga sama. Nah, ini kalau kita mencari gaya listriknya, itu rumusnya kan F sama dengan K Q1, atau di sini Q1-nya kita sebut Q besar, dikali Q2 atau Q kecil di sini per R pangkat 2. Nah, dilihat lah. K Q per R pangkat 2 itu sama kan kayak ini. Nih, nilainya E. Sehingga bisa dituliskan F sama dengan E dikali Q. Atau kalau kita mau mencari medan listriknya, itu E sama dengan F per Q. Dengan keterangan, E-nya itu medan listrik, K itu tetapan kolom, Q itu muatan listrik, R itu jarak titik kemuatan, atau kalau di kasus yang kedua ini adalah jarak antar muatan, dan Q itu muatan listrik yang terdampak untuk kasus yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 cukup E, K, Q, dan R aja. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Contoh pertama, gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 10 kali 10 pangkat min 6 Newton. Jika besar muatan A adalah 5 kali 10 pangkat min 3 kolom, besar kuat medan listrik yang dicari. Yang dirasakan oleh muatan A adalah, kita tulis dulu yang diketahui, F atau gaya kolom, bisa juga disebut gaya listrik, itu 10 kali 10 pangkat min 6 Newton. Q-nya itu QA, kita tulisnya Q kecil aja, 5 kali 10 pangkat min 3 kolom. Yang ditanya adalah medan listrik atau E. Rumusnya diingat, F sama dengan E dikali Q. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Nah, dilihat. Itu karena ada interaksi antar dua muatan. Jadi, kalau pertanyaannya tuh kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan
A terhadap B atau muatan B terhadap A antar dua muatan itu pakainya rumus yang ini. Nah, kalau yang dicari itu besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh titik P, ada titiknya, titik P, titik A, titik B, nah itu pakai rumus yang E sama dengan K Q per R pangkat 2. Oke, balik lagi, F sama dengan E dikali Q. Untuk mencari E berarti F dibagi Q. Kita substitusikan, E sama dengan F-nya masukkan, Q-nya masukkan juga, lalu kita hitung seperti biasa, 10 dibagi 5, 2. Terus 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat min 6 min 3, atau 10 pangkat min 6 ditambah 3, sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Jadi untuk soal nomor 1, itu kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan A adalah 2 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Jangan lupa di setiap soal itu tambahkan satuannya ya. Contoh soal nomor 2, berapa kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar plus 5 mikrocoulomb yang berjarak 5 mm dari titik tersebut. Oke, seperti biasa diketahui dulu Q-nya 5 mikrocoulomb. Mikro ini itu satuan yang mewakilkan 10 pangkat min 6. Kalau di kalau di jarak itu kan misalnya 10 pangkat min 3 meter itu sama aja kayak 5 mm, sama 5 mikrocoulomb itu maksudnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kalau dia 5 mc atau milicoulomb itu 5 kali 10 pangkat min 3. Ini skip aja, ingat aja yang mu, 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. R-nya 5 mm, kita ubah ke meter, berarti dia naik 3 tingkat, 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanya E. Nah, dilihat karena ini adalah interaksi antara titik dan muatan, jadi rumus yang dipakai adalah ini, E sama dengan K Q per R pangkat 2. Kita substitusikan, E-nya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini dihafal ya. Terus Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6, R-nya 5 kali 10 pangkat min 3, dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Ini karena dia di pangkat. Oke, kita hitung seperti biasa. Dipisah gini biar lebih mudah menghitungnya. 5 dikali 5 dibagi 5 dikali 5. Kali 10 pangkat nih, 9 ditambah min 6. Dikurang min 3, dikurang min 3. Oke, ini hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 9. Oke, kalau ragu bisa dihitung manual. Kalau salah nanti dikoreksi di komen aja. Jadi, besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh titik akibat dari muatan sebesar plus 5 μ coulomb itu adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat 9 Newton per Coulomb. Gitu ya. Contoh soal terakhir, nomor 3. Pada sebuah titik yang berada pada jarak 5 cm dari sebuah muatan terdapat medan listrik sebesar 10 kali 10 pangkat min 6 Newton per Coulomb mendekati sebuah muatan Q. Besar muatan Q tersebut adalah, diketahui R-nya 3 cm, kita ubah menjadi meter, jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. E-nya 10 kali 10 pangkat min 6 Newton per Coulomb. Ditanya Q. Karena titik dan Q, ya, titik dan muatan, rumusnya pakai yang ini. E sama dengan K Q per R pangkat 2. Nah, kita mau cari yang Q, jadi Q ini kita pisahkan, jadi R-nya pindah ke sebelah kiri sama dengan, K-nya juga sebelah kiri sama dengan. Gini ya. Nih, R-nya karena dia di bawah pindah ke atas. Bagi jadi kali jadi bagi. Tukar kayak gini. Sama dengan Q, atau untuk mempermudah perhitungan, kita balik aja. Q sama dengan E dikali R pangkat 2 per K. Lalu kita substitusikan saja angka-angkanya. E-nya 10 kali 10 pangkat min 6. R-nya 3 kali 10 pangkat min 2, pangkat 2 jadi ada 2 ya, 3 kali 10 pangkat min 2 per K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hitung lagi, 10 dikali 3 dikali 3, 90 ya, dibagi 9, 10. Terus 10-nya ini min 6, ditambah min 2, ditambah min 2, dikurang 9, hasilnya adalah min 19. Jadi untuk nilai
nilai atau besar muatan Q itu adalah 10 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nih, soalnya udah mirip ya sama latihan yang tadi dikerjakan. Jadi kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan di komentar atau boleh chat ibu di jam sekolah. Di jam pulang sekolah, jangan malam. Oke, sudah selesai. Terima kasih.